Sahabat Matanera, mencari orang baik yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kepemimpinan di negeri ini bukan perkara mudah. Tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, masih belum mendapatkan calon pendamping mereka untuk berkontestasi dalam pemilu presiden tahun 2024. Pak Anies sampai sekarang belum juga mengumumkan siapa sosok cawapres yang akan mendampingi dirinya. Meskipun elit teras Partai Koalisi Perubahan sudah berkali-kali berjanji akan mengumumkan cawapres pendamping Pak Anies, rupanya semakin rumit. Pak Ganjar dan Pak Prabowo juga sama, belum mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi keduanya dalam kontestasi Pilpres 2024. Memang, kalau kita perhatikan dalam tradisi politik Pilpres kita, pengumuman cawapres biasanya dilakukan pada hari-hari terakhir menjelang tutupnya pendaftaran capres dan cawapres untuk pemilu. Padahal waktu terus berjalan. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal 4 bulan lagi, yakni 19 Oktober hingga 25 November tahun 2023. Meski ada nama-nama yang dianggap layak secara elektabilitas menjadi bakal calon wakil presiden seperti Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno, Cak Imin, Pak Mahfud MD, belakangan ini juga santer diisukan Bu Yeni Wahid dan Bu Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Dari antara mereka, belum ada yang dipinang oleh partai politik dan bakal calon presiden. Namun paling tidak sampai sekarang nama-nama mereka sering disebutkan oleh netizen dan elit-elit teras partai politik. Pertarungan capres dalam pemilu kali ini memang berbeda, sungguh berbeda. Bahkan boleh disebut persaingan terpanas jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Selain itu, pasalnya juga Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bakal cawe-cawe dalam menentukan siapa yang menjadi penerusnya. Pak Jokowi sepertinya tidak akan membiarkan begitu saja pesta rakyat dalam memilih pemimpinnya berlangsung dengan normal tanpa pengaruh beliau sebagai presiden. Intervensi Pak Jokowi tidak sekedar menentukan figur capres, tetapi juga tentu saja figur cawapres. Memang, berdasarkan hasil sejumlah survei, tak ada baca pres yang mendominasi pilihan masyarakat, baik Prabowo, Ganjar, maupun Anies. Alhasil, Pak Jokowi harus memastikan bakal calon wakil presiden yang dipilihnya bisa menguasai pertarungan dalam Pilpres. Akhir-akhir ini, kalau kita perhatikan, Pak Jokowi tampaknya berada dalam kebimbangan di antara memuluskan jalan Ganjar atau Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Di satu sisi, sebagai bagian dari Partai PDI Perjuangan, Pak Jokowi harus tegak lurus dengan perintah Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati, yakni memenangkan Ganjar dalam persaingan menuju RI1 dalam kontestasi Pilpres 2024. Di sisi lain, kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan tidak bisa dipandang biasa. Kita tahu belakangan ini Pak Prabowo bolak-balik ke istana kepresidenan. Selain itu, dalam banyak kesempatan, Pak Prabowo selalu mendampingi perjalanan dinas kepresidenan Pak Jokowi. Publik melihat dan membaca bahwa sepertinya Pak Jokowi ingin melapangkan jalan Pak Prabowo untuk meraih kepresidenan dalam Pilpres 2024. Di tengah dilema antara Ganjar atau Prabowo, Pak Jokowi juga harus memperhitungkan kekuatan Pak Anies dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Namun, kalau kita perhatikan secara teliti, dalam setiap rilis lembaga survei, elektabilitas Pak Anies semakin merosot. Memang, banyak juga publik, terutama para pendukung Pak Anies, yang menilai bahwa perjalanan Pak Anies menuju puncak kekuasaan di Republik ini bukan tol yang mulus, melainkan perjalanan yang penuh kerikil, drama, dan dibuat terkesan seolah-olah akan dijegal oleh pihak luar, dalam hal ini rejim yang sedang berkuasa. Selain itu, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni PKS dan Demokrat, diisukan sedang digoda dan dirayu untuk meninggalkan perahu Koalisi Perubahan. Misalnya Partai Demokrat. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, mendadak bertemu dengan Mbak Puan, putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Sampai-sampai setelah pertemuan tersebut, Pak SBY, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Bapak dari Mas AHY, bermimpi naik kereta bersama Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Mimpi tersebut kemudian dipublikasikan di akun Twitter pribadinya. Setelah mimpi Pak SBY muncul, viral juga semacam frasa yang menggelitik.
Pak SBY mendadak mimpi, Ibu Mega dan Pak SBY kembali bersama, siapa yang akan bubar? Sepertinya semakin seru. Khusus untuk Partai Demokrat, beberapa waktu lalu sudah mewanti-wanti dan memberi deadline kepada Pak Anies terkait pengumuman cawapres. Tidak tanggung-tanggung, beberapa kader teras partai pimpinan Mas AHY menekankan bahwa kalau tidak segera mengumumkan calon wakil presiden, maka dukungan mereka terhadap pencapresan Pak Anies akan dievaluasi total. Situasi berbeda yang dialami oleh Partai Nasdem, kawan koalisi Partai Demokrat yang sama-sama akan mendukung Pak Anies. Beberapa hari ini ada kader partai pimpinan Pak Surya Paloh tersebut yang harus berurusan dengan proses hukum. Sebut saja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Tidak hanya itu, Pak Anies juga diisukan masih berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus Formula E. Saya dan sahabat Mata Merah sepertinya sepakat bahwasannya pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, bukan pestanya elit partai politik. Rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan di negeri ini. Percayalah kepada rakyat. Rakyat kita sudah cerdas. Serahkan kepada rakyat apakah mau berkelanjutan atau perubahan. Jangan banyak drama. Begitu saja. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.